Sarapan GPDI Situbondo mempersembahkan Rabuni. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di Sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melayani dan mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini atau di dalam minggu-minggu ini, tema di dalam sarapan itu adalah tentang dunia ekonomi dan pekerjaan. Dan karena saya adalah seorang guru, maka guru PNS di salah satu SMP negeri di Situbondo, hari ini saya rindu untuk mengangkat satu tema, yaitu tentang Rabuni atau guru atau rabi. Nah, lagu yang saya nyanyikan tadi itu adalah lagu atau Mars Teater Imakris IKIP Malang. Namanya adalah Rabuni. Nah, teater ini ada di tempat saya belajar ketika strata 1 atau sarjana di Fakultas Pendidikan MIPA atau Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam, Pendidikan Biologi. Dan selama saya kuliah di sana, saya dibentuk juga secara rohani juga di Ikatan Mahasiswa Kristen IKIP Malang. Biasanya kalau di kampus itu namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen, tapi di sana namanya adalah Ikatan Mahasiswa Kristen, dan di dalamnya ada satu tempat pelayanan teater, dan teaternya namanya adalah Rabuni. Nah, kenapa kok disebut Rabuni? Salah satunya karena waktu itu tahun 1999 ke bawah, sebelum berubah menjadi Universitas Negeri Malang, kami semuanya adalah calon-calon guru, makanya juga namanya adalah Rabuni, karena artinya adalah juga guru. Dan di sana saya merasa dibentuk sekali secara rohani juga secara kemampuan saya untuk berbicara, karena di teater kita tahu bahwa kita berbicara tanpa mic, jadi tanpa mikrofon, jadi kita suaranya harus keras dan tegas sampai di belakang, dan itu saya pakai ketika saya mengajar. Dan tentunya di sini kita juga memberitakan nama Yesus. Di Mars tadi ada satu proklamasi bahwa hanya Yesus yang diberitakan, dan ini sama dengan tagline-nya GPDI Situbondo adalah semuanya tentang Yesus. Jadi antara Rabuni, Imakris IKIP Malang, dan GPDI Situbondo mempunyai satu kesamaan, yaitu semuanya tentang Yesus, semuanya memberitakan tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Rabuni itu kata Rabuni sendiri itu disebut sebanyak 2 kali, yaitu di Yohanes 20 ayat 16. Ini berasal dari bahasa Ibrani. Sedangkan ada kata lain yang berarti sama, yaitu Rabi, itu disebut sebanyak 16 kali. Salah satunya di Yohanes 1 ayat 38. Ini berasal dari bahasa Yunani, dan yang sering disebut adalah pakai bahasa Sanskerta, yaitu guru. Itu sebanyak 48 kali. Ini menarik Bapak Ibu, kenapa? Guru itu dari bahasa Sanskerta berasal dari 2 kata yang berlawanan, yaitu gu dan ru. Gu itu artinya gelap dan ru itu artinya terang. Jadi secara kata benda itu bisa dikatakan pengajar atau master spiritual, dan di dalam kata sifatnya sendiri, guru itu berarti adalah mempunyai berat atau berbobot. Jadi kalau diartikan dari kata sifat dan kata benda itu, maka guru itu berarti seorang yang memiliki pengetahuan yang berbobot, kemampuan memberikan pencerahan, menuntun, memberikan teladan, sehingga bisa membawa orang dari kondisi gu atau gelap menjadi ru atau terang. Dan waktu itu yang sebenarnya guru itu tidak ada sekolah formalnya. Jadi itu adalah sebuah ucapan atau titel atau penghargaan bagi orang yang dianggap bisa membuat orang dari posisi gu menjadi ru. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, tentunya dalam konsep sarapan ya, kita berbicara maksimal 15 menit, itu tidak akan selesai. Mungkin ada beberapa hal yang akan terselip. Nah, nanti kita bisa
saling sharing tentang itu dan juga bisa saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan belajar dari Yohanes 13 ayat 3 di terjemahan baru. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama ini kita mengenal Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan itu jelas. Tetapi sering sekali orang tidak memahami atau mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai guru. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 13 ini ada satu pengakuan dari murid dan juga dipertegas atau diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Nah, kalau kita hari ini belajar dalam maksimal 15 ini tentang guru, Yesus adalah sebagai guru, kita akan belajar beberapa hal. Saya pernah membaca bahwa guru yang agung itu mempunyai 3 sifat, yaitu logos, etos, dan pathos. Tapi hari ini saya tidak membahas itu, tetapi membahas lebih sederhana saja. Bapak Ibu, yang pertama, ciri dari seorang guru yang ada di dalam Tuhan Yesus kita bisa lihat di Lukas 18 ayat 18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan di dalam konteks ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Jadi di dalam Lukas 18 ayat 18 kita bisa melihat bahwa guru itu adalah pencerah yang baik, memberikan jalan keluar, jawaban yang baik, dan tentunya adalah jawaban yang tepat. Yang kedua, Lukas 5 ayat 5 saya akan bacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Lukas 5 ayat 5 kita tahu dalam konteks ini murid-murid Yesus sudah semalaman mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah dan solusi yang jelas, tepat dan terukur, sehingga mereka mendapatkan berkat yang luar biasa yang didapatkan ketika pagi. Jadi sepanjang malam mereka bekerja dengan tangan hampa, dan Tuhan Yesus memberikan solusi yang terpercaya atau bisa dipercaya dan langsung bisa dinikmati saat itu juga. Itu adalah ciri guru atau sifat guru yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, di Lukas 20 ayat 21 saya akan bacakan. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara, ciri dari guru yang melekat pada Tuhan Yesus adalah segala perkataan dan pengajarannya benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak mencari muka. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu arti tidak mencari muka itu bagaimana, dan ditegaskan melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Luar biasa. Dan berikutnya lagi kita juga bisa melihat yang keempat di Yohanes 13 ayat 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi ini yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan engarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Nah, Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan ini dan sudah melakukannya, yaitu Tuhan Yesus menjadi teladan. Tuhan Yesus sebagai guru sudah memberikan teladan. Apa itu teladan? Teladan itu berarti mengajar dengan menggunakan contoh. Jadi Tuhan Yesus melakukan dulu, dan itu adalah sebuah pengajaran bagi murid-muridnya dan juga kita. Kemudian yang berikutnya lagi di Yohanes 14 ayat 10, di situ dikatakan, "Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku,
sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Nah, ini satu ciri guru yang luar biasa, yaitu sebagai guru Tuhan Yesus itu sangat berhikmat dan sumbernya adalah dari Allah Bapa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita terbatas, tapi sebenarnya ada satu catatan di dalam kita. Akhirnya di dalam perenungan ini saya akhirnya juga bertanya sendiri, siapakah yang menjadi guru itu? Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu, kalau dari 1 Yohanes 2 ayat 6 kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang jadi guru itu adalah saya dan saudara. Apapun profesi kita, kalau kita sudah memproklamirkan bahwa kita ini ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita adalah pengikut Yesus, maka kita semuanya adalah guru yang mempunyai karakteristik seperti yang tadi itu. Sebagai pencerah, memberikan jawaban yang benar, memberikan solusi yang terpercaya. Segala perkataan dan pengajarannya benar, tidak mencari muka, jujur mengajar jalan Allah, menjadi teladan, dan tentunya adalah juga berhikmat. Apapun profesi kita, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, misalnya di dalam keluarga kita, laki-laki, kepala rumah tangga, ayah atau papa atau bapak, itu akan menjadi guru bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Dan pengajaran yang paling efektif adalah pengajaran dengan menggunakan contoh atau dengan menggunakan teladan. Seorang ibu juga akan menjadi guru bagi anak-anaknya dan juga bagi suaminya. Seorang anak juga sama, akan menjadi guru bagi orang-orang di sekitarnya. Itu diakui atau tidak. Karena apa? Pengajaran yang paling efektif adalah dengan menggunakan contoh atau dengan teladan. Dan satu catatan untuk guru adalah, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak Ibu Saudara, ketika memutuskan menjadi guru dan membaca ayat ini memang berat sekali. Konteks di dalam ayat ini ketika saya baca, karena pada masa itu banyak orang yang ingin menjadi guru atau diakui menjadi guru. Sedangkan tidak semua guru mempunyai karakteristik atau mempunyai sifat-sifat seperti itu, memberi solusi, menjadi teladan yang baik dan sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Nah, aplikasi atau penerapan bagi kita apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kita harus meningkatkan atau mengupgrade kapasitas kita, kapabilitas kita. Kalau saya guru sebagai profesi berarti ya baca buku, ikut seminar, mengikuti workshop dan sebagainya. Kalau Bapak apapun profesinya berarti juga Bapak juga harus, Bapak Ibu Saudara semua harus juga sebagai guru juga meningkatkan itu, kapasitasnya, kapabilitasnya, sering baca, menambah pengetahuan dan sebagainya, sehingga pengajaran yang kita berikan untuk anak-anak kita di sekitar kita itu benar dan kita selalu bisa memberikan solusi yang tepat. Bapak Ibu, jadi itu yang bisa kita berikan, bisa saya berikan. Dan kalau kita baca dari Wikipedia Indonesia, guru itu tidak hanya profesi saja ya. Jadi guru itu bisa fasilitator, bisa dikatakan sebagai fungsinya mendidik, mengajar, tapi ada juga yang mengatakan mentor. Jadi guru, apalagi dalam kondisi sekarang, guru dan sumber belajar itu satu hal yang kadang-kadang bedanya tipis. Semua orang bisa belajar dari sumber belajar apapun. Nah, kalau dalam masa pandemi ini kan bisa belajar dari internet, dari YouTube dan sebagainya, dan semua hal di situ ada. Cara membuat kue di situ ada. Enggak usah kursus, enggak apa-apa. Dari YouTube aja. Ada orang-orang tertentu yang memang membuat channel atau saluran untuk membuat kue misalnya. Memperbaiki handphone yang rusak, sistem yang rusak itu ada. Kita bisa langsung tanya aja di situ. Kalau di pendidikan misalnya membuat aplikasi perpustakaan, itu juga ada dan ada tuntunannya. Jadi guru itu ada di mana-mana. Sehingga Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa
semua tempat bisa menjadi sekolah dan setiap orang bisa menjadi guru. Jadi seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, dan ini merupakan satu tantangan bagi kita di dalam 1 minggu ini dengan tema dunia ekonomi dan pekerjaan. Mari kita mengupgrade diri, meningkatkan diri, apalagi di dalam masa pandemi ini. Saya sangat bersuka cita ketika banyak teman di grup murid juga di gereja kita sekarang ada dapur umum dan sekarang bergerak untuk membantu orang-orang yang lagi isolasi mandiri dan tidak mampu. Dan itu adalah sebuah contoh, itu sebuah teladan, tidak dengan kata-kata tetapi dengan melalui perbuatan. Mari kita menjadi guru, semua orang adalah guru, saya guru, Bapak Ibu juga guru. Mari kita mengajar dengan menggunakan sebuah teladan. Tetap sehat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.